Langit Tel Aviv kembali berubah menjadi merah menyala ketika gelombang rudal Iran ke-89 menghantam kota yang belum pulih dari sebulan serangan tanpa henti. Dentuman keras mengguncang gedung-gedung, sirene meraung tanpa jeda, dan satu target yang mengejutkan dunia tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Sebuah kompleks sekolah yang selama ini diklaim sebagai fasilitas sipil biasa. Serangan ini disebut oleh banyak analis militer sebagai salah satu fase paling simbolis dalam konflik yang terus meningkat antara Iran dan Israel. Selama beberapa dekade, kedua negara terlibat dalam perang bayangan yang jarang muncul secara terbuka. Namun kali ini medan konfrontasi terlihat jauh lebih jelas. Target yang diserang bukan pangkalan militer konvensional seperti hanggar pesawat atau markas militer, melainkan sebuah bangunan pendidikan di pusat kota Tel Aviv. Menurut klaim Teheran, bangunan tersebut telah lama dijadikan pusat operasi intelijen rahasia yang tersembunyi di balik aktivitas sipil sehari-hari. Sebuah pola yang menurut mereka sengaja dirancang untuk menyamarkan operasi strategis di tengah kepadatan kota. Operasi ini disebut sebagai balasan langsung atas serangan Israel beberapa minggu sebelumnya yang menghancurkan sebuah universitas besar di Tehran. Dalam operasi tersebut, militer Israel menyatakan bahwa kompleks universitas itu bukan sekadar pusat pendidikan, melainkan fasilitas penelitian yang berkaitan dengan program militer Iran. Tuduhan itu memicu kontroversi besar karena kampus tersebut dikenal sebagai salah satu pusat akademik paling prestisius di negara itu. Serangan terhadap universitas itu memicu kecaman luas dari berbagai kalangan di Iran yang melihatnya sebagai bukti bahwa fasilitas sipil pun kini menjadi bagian dari target dalam konflik yang semakin terbuka. Pemerintah Iran dengan cepat menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai dalih klasik yang sering digunakan untuk membenarkan serangan terhadap infrastruktur sipil. Teheran menegaskan bahwa universitas itu murni merupakan pusat pendidikan dan penelitian akademik. Namun di balik perdebatan tersebut, serangan itu justru menjadi titik balik besar dalam eskalasi konflik regional. Banyak analis menilai bahwa serangan terhadap universitas di Tehran menandai perubahan penting dalam dinamika konflik, karena untuk pertama kalinya fasilitas akademik besar dijadikan target dalam konfrontasi langsung antara kedua negara. Setelah insiden tersebut, para pejabat Iran menyampaikan peringatan keras bahwa setiap fasilitas sipil yang diserang Israel akan mendapat balasan yang setara, bahkan lebih terbuka. Teheran menegaskan bahwa mereka akan mulai mengungkap operasi militer Israel yang selama ini disembunyikan di balik bangunan sipil. Pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah Israel, tetapi juga kepada komunitas internasional yang selama ini hanya melihat konflik dari satu sisi narasi. Iran menyatakan bahwa banyak fasilitas yang tampak seperti gedung sipil sebenarnya digunakan sebagai bagian dari jaringan operasi militer dan intelijen. Serangan gelombang ke-89 inilah yang kemudian disebut oleh pejabat Iran sebagai bagian dari janji tersebut. Beberapa rudal presisi dilaporkan menghantam sebuah kompleks sekolah besar di wilayah metropolitan Tel Aviv. Ledakan yang terjadi menghancurkan sebagian besar bangunan utama dan menimbulkan kepanikan di area sekitar yang padat penduduk. Namun Iran menegaskan bahwa target yang dipilih bukan sekadar fasilitas pendidikan biasa, melainkan lokasi yang menurut mereka telah lama berfungsi sebagai pusat operasi intelijen rahasia. Pada tahap awal setelah ledakan, pemerintah Israel segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Iran kembali menyerang fasilitas pendidikan sipil. Pernyataan tersebut dengan cepat menyebar melalui berbagai media internasional dan memicu gelombang kecaman terhadap Teheran. Banyak media barat menggambarkan serangan tersebut sebagai serangan terhadap sekolah yang digunakan oleh masyarakat sipil. Narasi tersebut segera menjadi headline di berbagai saluran berita global hanya beberapa jam setelah serangan terjadi. Namun beberapa jam setelah serangan itu, muncul laporan berbeda dari sejumlah jurnalis independen yang berada di sekitar lokasi. Mereka melaporkan adanya aktivitas keamanan yang tidak biasa di kompleks sekolah tersebut, bahkan sebelum serangan terjadi. Menurut kesaksian beberapa warga setempat, kendaraan dengan pengawalan ketat sering terlihat keluar masuk area sekolah pada malam hari. Aktivitas tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa fasilitas itu mungkin memiliki fungsi lain di luar kegiatan pendidikan. Tak lama kemudian, Iran merilis rekaman drone yang diambil sebelum dan sesaat setelah serangan berlangsung. Rekaman tersebut memperlihatkan beberapa kendaraan taktis yang diparkir di dalam kompleks sekolah, serta sejumlah antena komunikasi yang tidak lazim ditemukan di fasilitas pendidikan biasa. Selain itu, terlihat pula perangkat elektronik besar yang menurut analis militer biasanya digunakan dalam operasi intelijen dan komunikasi terenkripsi. Gambar-gambar tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu perdebatan global mengenai fungsi sebenarnya dari fasilitas tersebut. Menurut pernyataan resmi dari Islamic Revolutionary Guard Corps, bangunan sekolah itu sebenarnya digunakan sebagai pusat koordinasi operasi Mossad di wilayah Tel Aviv. IRGC menyatakan bahwa fasilitas tersebut memainkan peran penting dalam jaringan intelijen Israel yang beroperasi di Timur Tengah. Mereka menegaskan bahwa serangan itu bukan ditujukan kepada warga sipil, melainkan terhadap struktur komando intelijen yang tersembunyi di tengah kawasan perkotaan. Menurut pejabat di Teheran, fasilitas tersebut berfungsi sebagai pusat analisis intelijen dan komunikasi rahasia yang menghubungkan berbagai operasi regional Israel. Di dalam kompleks itu, menurut klaim Iran, terdapat ruangan yang digunakan untuk memproses data intelijen serta mengordinasikan operasi di berbagai negara. Struktur komunikasi yang berada di dalam gedung juga disebut memungkinkan transmisi data yang sangat terenkripsi. Hal ini membuat lokasi tersebut menjadi target strategis dalam operasi balasan Iran. Dokumen yang kemudian dipublikasikan oleh IRGC juga memperlihatkan dugaan penggunaan ruang kelas sebagai pusat operasi sementara. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa beberapa ruangan digunakan sebagai server komunikasi dan pusat analisis data.
Foto yang dirilis memperlihatkan perangkat komputer berskala besar yang tidak biasa ditemukan dalam lingkungan sekolah. Temuan tersebut menjadi salah satu bukti yang digunakan Iran untuk memperkuat klaim bahwa bangunan itu memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar fasilitas pendidikan. Selain itu, foto-foto satelit yang beredar luas di media sosial memperlihatkan adanya struktur tambahan di atap bangunan kompleks sekolah tersebut. Struktur tersebut terlihat menyerupai perangkat komunikasi yang biasanya digunakan dalam jaringan komunikasi militer. Para analis citra satelit menyebut perangkat seperti itu biasanya digunakan untuk transmisi data terenkripsi jarak jauh. Temuan ini semakin memperkuat spekulasi bahwa fasilitas tersebut mungkin memang memiliki peran dalam operasi intelijen. Beberapa analis keamanan internasional menyebut bahwa pola penggunaan fasilitas sipil untuk kegiatan intelijen bukanlah hal baru dalam konflik di Timur Tengah. Sejarah panjang perang bayangan di kawasan tersebut menunjukkan bahwa berbagai pihak sering menggunakan bangunan sipil sebagai tempat operasi rahasia. Hal ini dilakukan karena lokasi seperti sekolah atau gedung administrasi seringkali tidak menimbulkan kecurigaan publik. Dalam konteks perang intelijen, penyamaran semacam itu dianggap sebagai strategi yang sangat efektif. Penggunaan fasilitas sipil sebagai titik operasi rahasia memang telah lama menjadi bagian dari konflik tersembunyi antara Iran dan Israel. Kedua negara selama bertahun-tahun terlibat dalam operasi intelijen yang jarang terlihat di permukaan, mulai dari sabotase hingga operasi rahasia lintas negara. Namun eskalasi terbaru menunjukkan bahwa perang bayangan tersebut kini semakin terbuka dan brutal. Serangan terhadap fasilitas yang sebelumnya dianggap sipil memperlihatkan bagaimana garis antara target militer dan sipil semakin kabur dalam konflik modern. Pemerintah Iran menuduh Israel secara sistematis menggunakan warga sipil sebagai tameng politik dalam konflik yang semakin terbuka ini. Menurut pejabat di Teheran, setiap kali terjadi serangan balasan terhadap target yang mereka klaim sebagai fasilitas militer tersembunyi, pemerintah Israel segera menampilkan narasi bahwa yang diserang adalah infrastruktur sipil. Strategi tersebut, kata Iran, bukan hanya untuk membentuk opini publik internasional, tetapi juga untuk mengaburkan fakta bahwa beberapa operasi militer Israel memang beroperasi dari lokasi yang terlihat seperti fasilitas sipil. Narasi tersebut, menurut Teheran, memiliki tujuan yang jauh lebih luas dari sekadar propaganda domestik. Pemerintah Iran menilai bahwa strategi komunikasi ini dirancang untuk membangun dukungan internasional sekaligus menekan legitimasi operasi militer Iran di mata dunia. Ketika sebuah fasilitas yang terlihat seperti sekolah atau rumah sakit diserang, simpati global biasanya langsung mengarah kepada pihak yang mengklaim diri sebagai korban. Dalam konteks geopolitik, narasi semacam ini dapat mempengaruhi sikap negara-negara barat dan lembaga internasional terhadap konflik yang sedang berlangsung. Namun kali ini situasinya tidak sepenuhnya mengikuti pola sebelumnya. Bukti visual yang dirilis oleh Iran mulai memicu perdebatan serius di kalangan analis geopolitik dan pengamat militer internasional. Rekaman drone, foto satelit, serta dokumen yang dipublikasikan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps memunculkan pertanyaan baru tentang fungsi sebenarnya dari kompleks sekolah yang dihantam rudal. Banyak pakar keamanan mulai menelaah rekaman tersebut secara detail untuk memastikan apakah klaim Iran memiliki dasar yang kuat atau hanya bagian dari perang informasi. Beberapa pengamat keamanan bahkan menyebut bahwa jika klaim tersebut terbukti benar, maka serangan terhadap kompleks sekolah di Tel Aviv memiliki konteks militer yang jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan pada awalnya. Dalam konflik modern, garis antara fasilitas sipil dan fasilitas militer seringkali menjadi kabur, terutama dalam perang intelijen. Jika sebuah fasilitas pendidikan benar-benar digunakan sebagai pusat operasi intelijen, maka secara hukum internasional statusnya bisa berubah menjadi target militer yang sah. Sementara itu, kondisi di Tel Aviv sendiri semakin memburuk setelah 1 bulan penuh serangan yang terus berlangsung tanpa jeda. Kota yang biasanya menjadi pusat ekonomi dan teknologi Israel kini dipenuhi suara sirene peringatan dan aktivitas militer. Banyak warga yang menghabiskan malam di tempat perlindungan bawah tanah, sementara aktivitas bisnis dan pendidikan di berbagai kawasan kota mulai terhenti. Atmosfer ketidakpastian menyelimuti kehidupan sehari-hari warga. Di berbagai sudut kota, reruntuhan bangunan masih terlihat jelas sebagai sisa dari gelombang serangan sebelumnya. Beberapa distrik masih dipenuhi puing-puing beton, kendaraan terbakar, dan kaca jendela yang pecah berserakan di jalanan. Tim pembersih kota bekerja siang dan malam untuk membuka kembali jalur transportasi utama. Namun kerusakan yang terjadi selama beberapa minggu terakhir membuat proses pemulihan berjalan jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Sistem pertahanan udara Israel, termasuk jaringan seperti Iron Dome, dilaporkan terus beroperasi tanpa henti untuk mencegat rudal yang masuk. Operator sistem pertahanan bekerja dalam ritme yang sangat intens selama konflik ini berlangsung. Meskipun banyak rudal berhasil dihancurkan di udara, beberapa di antaranya tetap mampu menembus lapisan pertahanan dan mencapai target di darat. Situasi ini menunjukkan bahwa bahkan sistem pertahanan udara paling canggih pun memiliki batas dalam menghadapi serangan yang berlangsung terus-menerus. Serangan gelombang ke-89 ini sendiri menyebabkan kerusakan besar di area sekitar kompleks sekolah yang menjadi target utama. Ledakan rudal menciptakan kawah besar di tengah kompleks bangunan dan merusak sejumlah gedung di sekitarnya. Asap tebal terlihat membumbung tinggi ke langit, sementara api masih menyala di beberapa titik beberapa jam setelah ledakan terjadi. Kerusakan tersebut memperlihatkan betapa kuatnya daya hancur rudal presisi yang digunakan dalam operasi tersebut. Tim penyelamat dan petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi yang dipenuhi puing-puing beton dan kendaraan yang terbakar. Proses pencarian korban berlangsung di tengah kondisi yang sangat sulit, karena sebagian bangunan runtuh total.
Petugas menggunakan alat berat untuk memindahkan puing-puing sambil tetap berhati-hati terhadap kemungkinan adanya ledakan sekunder. Suasana di lokasi digambarkan oleh saksi mata sebagai salah satu operasi penyelamatan paling intens selama konflik ini. Laporan awal yang muncul beberapa jam setelah serangan menyebutkan bahwa ribuan orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Angka pasti masih terus berubah seiring berlangsungnya proses evakuasi dan identifikasi korban. Rumah sakit di berbagai wilayah sekitar Tel Aviv dilaporkan menerima lonjakan pasien dalam jumlah besar. Situasi ini membuat sistem layanan kesehatan kota berada di bawah tekanan yang sangat berat. Beberapa laporan keamanan menyebut bahwa sebagian besar korban berasal dari kalangan militer, agen intelijen, serta pejabat pemerintahan yang berada di fasilitas tersebut pada saat serangan terjadi. Informasi ini semakin memicu spekulasi mengenai fungsi sebenarnya dari kompleks sekolah tersebut. Jika benar bahwa sejumlah besar personel keamanan berada di lokasi itu, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai aktivitas apa yang sebenarnya berlangsung di dalam gedung tersebut sebelum serangan terjadi. Bagi pihak Iran, laporan tersebut justru dianggap sebagai konfirmasi tidak langsung terhadap klaim mereka. Teheran menyatakan bahwa tingginya jumlah personel keamanan di lokasi tersebut menunjukkan bahwa bangunan itu bukan sekadar fasilitas pendidikan biasa. Mereka menegaskan kembali bahwa target serangan adalah pusat operasi intelijen yang disamarkan di tengah kawasan sipil. Pernyataan ini kembali memicu perdebatan sengit di arena diplomatik internasional. Bagi banyak pengamat, peristiwa ini menandai babak baru dalam perang informasi antara Iran dan Israel. Konflik antara kedua negara tidak hanya berlangsung di medan perang fisik, tetapi juga di ruang media dan opini publik global. Setiap pihak berusaha mengendalikan narasi yang muncul setelah setiap serangan terjadi. Dalam era digital, perang narasi seringkali sama pentingnya dengan operasi militer itu sendiri. Pertempuran kini tidak hanya terjadi melalui rudal balistik, drone, dan operasi militer konvensional. Ia juga berlangsung melalui dokumen intelijen yang dirilis ke publik, rekaman satelit yang dianalisis oleh pakar, serta laporan jurnalis independen yang beredar luas di internet. Perang opini global menjadi bagian penting dari strategi geopolitik modern. Setiap bukti visual atau dokumen yang dirilis dapat mempengaruhi persepsi dunia terhadap siapa yang dianggap sebagai pihak agresor dan siapa yang dianggap sebagai korban. Dan ketika debu dari ledakan mulai mereda di Tel Aviv, satu pertanyaan besar kembali menggema di panggung geopolitik dunia. Berapa banyak fasilitas yang selama ini terlihat sebagai bangunan sipil sebenarnya menyimpan fungsi militer tersembunyi di baliknya? Konflik yang semakin terbuka antara Iran dan Israel kini membuat batas antara ruang sipil dan ruang militer menjadi semakin kabur. Pertanyaan itulah yang kini menjadi pusat perdebatan global tentang bagaimana perang modern benar-benar dijalankan.